Halo in people, Anda menyaksikan In Today's Highlights bersama saya Akasha Fiantri. Berita pertama, calon perwira remaja TNI Polri diminta untuk konsisten terhadap ideologi negara, tidak bekerja secara monoton dan biasa-biasa saja. Kedepannya tantangan yang dihadapi akan semakin berat. Para Capaja TNI Polri telah ditempa selama 4 tahun untuk memiliki kedisiplinan tinggi serta keahlian dan keterampilan yang mumpuni, juga konsisten pada tujuan-tujuan besar bangsa. Capaja juga harus siap menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks dan disrupsi teknologi yang telah berdampak pada semua sektor kehidupan. Selain itu, Capaja harus inovatif dengan berbagai perubahan zaman agar lebih unggul dibandingkan negara lain. Saudara-saudara wajib untuk terus belajar. Belajar sendiri maupun belajar melalui institusi. Kita tidak bisa lagi berpikir dengan cara biasa-biasa saja. Tidak bisa lagi menggunakan cara bekerja yang monoton. Tidak bisa lagi dengan kemampuan yang standar-standar saja. Para perwira TNI dan Polri masa depan harus memiliki sikap mental dan cara kerja yang tidak biasa-biasa saja. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia pada tahun ini dilaksanakan secara virtual. Hal ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Meski demikian, pemerintah menjamin penyelenggaraan acara secara virtual ini tidak akan mengurangi semangat dan kemeriahan dalam menyambut peringatan kemerdekaan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan merancang perayaan kemerdekaan yang megah, termasuk akan melibatkan masyarakat internasional untuk mengadakan karnaval. Tidak sesuai dengan yang kita rencanakan semula, tetapi perayaan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia ini tetap harus khidmat, mensyukuri nikmat kemerdekaan, tetap harus menunjukkan bahwa kita Indonesia adalah negara yang besar, yang kokoh secara ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Namun kita lakukan secara sederhana, dengan kemeriahan tetap, dengan antusiasme masyarakat yang tinggi tetap juga, dengan kreativitas dan inovasi juga tetap, hanya saja sesuai dengan protokol kesehatan yang aman dari COVID-19. Luar biasa, karena pandemi COVID-19 ini kita harus merubah rencana kita, tetapi bukan berarti kreativitas dan inovasi anak bangsa bisa terhambat dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Justru dengan keterbatasan ini kami harapkan bahwa perayaan 17 Agustus tahun 2020 yang ke-75 ini justru akan kami buat dan melibatkan berbagai macam unsur kreativitas dan inovasi agar tetap memberikan makna yang justru membangkitkan semangat, membangkitkan inovasi anak-anak bangsa, agar perayaan ini justru membuat kita lebih bersemangat lagi untuk lebih baik, justru lebih baik daripada sebelum COVID-19. Berita berikutnya terkait dengan tren sepeda yang kini menjadi gaya hidup masyarakat di tengah COVID-19. Kementerian Perhubungan akan menjamin keselamatan para pesepeda dengan membuat Permen Hub. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan beberapa hal yang akan diatur dalam Permen Hub diantaranya ketika bersepeda saat malam hari, maka diwajibkan melengkapi spotlight, penggunaan helm, dan tanda yang harus diberikan pesepeda ketika akan berbelok atau lurus. Selain itu, pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah untuk membuat jalur khusus pesepeda. Kemenhub berharap jalur khusus pesepeda ini akan mendidik masyarakat untuk saling menghargai masing-masing pengguna alat transportasi. Ekspor benih lobster masih menyisakan polemik di masyarakat, kendati peraturan Menteri tentang pengelolaan lobster telah diterbitkan. Permen yang ditetapkan pada 4 Mei 2020 ini menuai polemik di masyarakat dan mengubah langkah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang melarang sepenuhnya izin ekspor benih lobster. Meski menuai polemik, KKP memastikan langkah ini tidak akan membuat lobster di Indonesia punah.
KKP juga mengklaim telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan peluang meningkatkan perekonomian nasional. Saat ini sudah ada 31 pihak baik perusahaan maupun koperasi yang ikut proses ekspor benih lobster. Jumlah tersebut bisa saja bertambah seiring verifikasi yang dilakukan KKP. Izin ekspor, izin budidaya lobster, karena kita sendiri mengetahui selama ini banyak sekali dengan peraturan yang lama, para pelaku usaha, para nelayan yang selama ini hidupnya tergantung oleh penangkapan benih lobster ini, yang tadinya ada yang dibudidaya, yang kemudian ada diekspor, itu kita mau hidupkan kembali, apalagi dalam situasi yang seperti ini. Memang kami tidak ingin bersembunyi di balik COVID sehingga semua kebijakan kita gunakan untuk menggunakan kesempatan ini. Yang dikhawatirkan lobster ini akan punah kalau diambilin. 1 ekor lobster itu bisa bertelur sampai 1 juta, dan di daerah yang musimnya 4, yang musim panasnya hanya 4 bulan, itu bisa sampai 4 kali bertelur, Pak Ketua. Ini hasil penelitian di Tasmania. Polemik juga terjadi di Kementerian Pertanian. Pandemi yang belum berakhir membuat semua pihak berusaha menciptakan inovasi untuk mencegah penyebaran virus corona. Polemik dimulai saat Kementerian Pertanian mengklaim bahwa mereka telah menemukan antivirus corona yang dikemas dalam sebuah kalung. Produk dari Kementan itu telah di-launching pada Mei 2020 lalu dan diklaim mampu membunuh 80 hingga 100% virus. Bahkan 2 diantaranya disebut telah mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan kini sedang dalam tahap produksi. Namun rencana itu menuai beragam reaksi publik. Banyak pihak mempertanyakan keampuhan dari kalung berbahan dasar eukaliptus itu. Setelah kita tahu berapa dosis yang bisa efektif berpotensi untuk membunuh virus corona, termasuk avian influenza H5N1 dan influenza biasa. Ini kita formulakan dalam suatu bentuk formula. Jadilah beberapa formula yang alhamdulillah ini roll on ini sudah mendapat izin edar dari BPOM. Dari Istana Negara, kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap kinerja menterinya berhembus isu reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Terdengar juga nama-nama menteri yang akan dicopot beserta penggantinya. Wacana ini dinilai tak relevan karena kinerja kementerian dan lembaga yang membaik usai ditegur Presiden Jokowi. Jika perbaikan progres kinerja para menteri bisa dipertahankan, maka reshuffle sudah tidak diperlukan. Teguran keras tersebut punya arti yang signifikan. Teguran keras tersebut dilaksanakan secara cepat oleh kabinet. Jadi ini progres yang bagus. Jadi kalau progresnya bagus, ngapain di reshuffle gitu loh. Intinya begitu. Jadi tentu saja dengan progres yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus, kan begitu. Ini sejauh bagus terus. Sekarang ini sudah bagus dan semoga bagus terus. Tentu saja kalau bagus terus ya nggak ada isu, nggak relevan lagi reshuffle. Jadi tindakan kita, keputusan kita, kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Dari dunia internasional ada kabar dari Paman Sam, Amerika Serikat resmi akan keluar dari WHO pada tanggal 6 Juli 2021 mendatang. Keputusan tersebut disampaikan setelah PBB menerima surat keputusan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Setelah menjadi anggota selama 70 tahun, Amerika memutuskan keluar dari WHO akibat ketegangan yang kian memuncak dengan China karena pandemi COVID-19. Presiden Trump menuduh WHO terlalu bergantung pada China selama pandemi. WHO menyangkal tudingan Trump yang menyebut WHO mendukung upaya disinformasi China terhadap keberadaan wabah. Selain harus menyampaikan pemberitahuan 1 tahun sebelum resmi keluar, Amerika harus membayar seluruh kewajibannya ke WHO sesuai resolusi bersama WHO dan Kongres Amerika Serikat 1948. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up
the spread of the coronavirus. Beralih ke dunia olahraga, Fernando Alonso akan kembali ke arena Formula One tahun depan. Alonso dipastikan akan masuk ke tim Renault setelah 2 tahun meninggalkan ajang balap tersebut. Renault secara resmi telah mengumumkan kembalinya Alonso yang telah mempersembahkan gelar bagi pabrikan asal Prancis itu pada 2005 dan 2006 lalu. Alonso tahun depan akan berusia 39 tahun dan membela Renault untuk ketiga kalinya. Renault tidak menyebut berapa lama kontrak dengan Alonso berlaku, namun diyakini berjalan 2 musim. Selain 2 gelar juara dunia, Alonso merupakan pemenang 32 Grand Prix selama karirnya di Formula One. Formula One is still in my heart. In 2018, I made the decision to stop. I needed some fresh air, breathe a little bit out of the bubble of Formula One after so many 18 very demanding seasons. And now I feel fresh to come back. I think 2021 was a window for me to think on the possible return. Dari dunia kuliner, tim In Today sempat jalan-jalan ke Pontianak untuk mencicipi salah satu kuliner khasnya, namanya pengkang. Pengkang sendiri nih merupakan lemper yang makannya dicocol dengan sambal. Wah, gimana ya rasanya? Yuk kita saksikan liputannya. Hai In People, nah gue lagi mau nyobain nih kuliner khas Kalimantan Barat, namanya pengkang. Gue juga nggak tahu sih itu bentuknya kayak gimana, rasanya kayak gimana, karena ini baru pertama kali, so excited. Nah yuk. Pengkang adalah sejenis lemper yang dibakar. Pengkang enaknya disantap dengan sambal kepah. Kepah adalah sejenis kerang sungai yang banyak ditemui di desa Peniti. Jumlah kepah yang melimpah dimanfaatkan masyarakat setempat untuk dibuat sambal. Untuk menikmati pengkang, cukup cocol dengan sambal kepah. Untuk satu tangkainya berisi 2 buah pengkang. Kalau mampir ke Kalimantan Barat, pengkang dan sambal kepah jadi oleh-oleh wajib yang dibawa ke kota asal Anda. Pengkang sambal kepah. Ya. Apa aja? Aku mau pesan pengkang sama sambal kepah ya. Apa aja? Ya, minumnya jus jeruk, es jeruk. Tunggu Mbak ya, sebentarnya. Nah, ini dia namanya pengkang In People. Bentuknya unik sih ya, dia dijepit gitu pakai bambu. Terus satu tangkai kayak gini, satu tusuk ya. Ini ada 2 isinya. Langsung cobain ya. Nah, bentuknya tuh segitiga In People. Dan apa nih? Oh, di dalamnya ini ada ebi. Nih yang coklat-coklat ini tuh ebi. Dan makannya tuh katanya nggak lengkap kalau nggak pakai sambal kepah. Langsung cocol. Pedas, manis, mantap pokoknya, lezat, bikin ketagihan. Gimana nih People, kebayangkan enaknya pengkang dari Pontianak? Sambil ngebayangin kita beralih dulu ke dunia showbiz. Karena dari Red Velvet ada 2 personil, Aren dan juga Selgi, yang mengeluarkan music video berjudul Monster. Perilisan lagu dan juga MV ini sebagai momen debut duo mereka dari Red Velvet. Dan berita ini sekaligus menjadi penutup In Today's Highlights kali ini. Saya Akasha Fiandri, In Today, In People's Way. Lagu Monster mengisahkan tentang perjalanan masuk ke dalam mimpi orang lain, serta menjadi lagu yang mengkombinasikan lirik yang konseptual dan suara merdu dari Irene dan Selgi. Di lagu dan MV Monster ini, mereka mengusung konsep yang jauh lebih intens dan cool dibandingkan penampilan keduanya selama bersama Red Velvet. 무시무시하게 내 심장을 훔쳐 지배해 하나의 조명과 그림자는 두드려 날 속에 다른 게 눈을 뜬 것 같아 I'm a little monster like a man 날 괴롭혀 내 꿈만 꾸게 해
I'm a little monster.